Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke pelajaran hikmah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Hendaklah membelanjakan oleh orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya, yaitu orang yang sampai kepadanya. Dan siapa-siapa yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang masih berjalan kepadanya atau kepada Allah. Kemarin hikmah yang sebelumnya membedakan dua orang yang sama-sama berjalan di jalan Allah. Yang satu muridin atau salikin, yang kedua adalah muradin atau majzubin. Bagaimana mereka mendapatkan ma'rifah itu kemudian juga berbeda. Yang satu dengan upayanya dari yang aghyar dan akwan, lalu kemudian merenunginya dan kemudian sampai kepada apa yang ditujunya. Sedangkan yang lainnya adalah orang yang Allah punya kuasa untuk menarik atau membuka tirai hijab antara hamba dengan Tuhannya, sehingga itu lebih merupakan anugerah daripada kuasa Allah. Yang pertama pun sebenarnya merupakan anugerah kuasa Allah jika ia sampai kepada Allah. Namun yang kedua lebih bersifat secara tiba-tiba, karena memang Allah berkehendak. Ini masih melanjutkan hal yang demikian. Jadi di sini ada dibedakan lagi sama. Orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah diumpamakan seperti orang yang kaya raya. Dia boleh dan bebas membelanjakan hartanya dengan tiada terbatas, kemana saja dia menghendaki. Demikian pula orang yang telah terbuka hijab, pandangannya telah luas, curahan ilmu rahasia melimpah-limpah. Dia dapat menggunakan alam batinnya sebagaimana apa yang dikehendakinya. Nah, itu satu golongan, satu tipe tersendiri. Dan yang berikutnya, tetapi bagi orang yang masih salik, dia diumpamakan seperti orang yang sempit kehidupannya. Kehendaknya masih terbatas, usahanya tak dapat lancar. Demikian halnya bagi orang yang masih terdinding dengan Tuhannya. Pengetahuannya sangat sedikit, pahamnya masih tertahan-tahan pada khayalan-khayalan rupa-rupa akwan. Tetapi hendaklah ia berusaha dan bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Jadi dikatakan oleh musannif,
Syekh Ibnu Athaillah, hendaknya orang yang memiliki keluasan rizki, maksudnya di dalam hal ini adalah memiliki keluasan pandangan ma'rifatullah, orang-orang yang majdzubin atau dalam kata lain juga orang-orang yang arif billah, arifin, dia punya keleluasaan untuk berbagi apa yang menjadi perbendaharaannya daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun salik atau orang-orang yang masih berjalan, yang diumpamakan seperti orang yang masih sempit penghidupannya, orang yang masih bercarian, masih mencari, dia pun punya potensi untuk berbagi. Namun tentu saja keduanya berbeda. Yang satu mampu dengan keluasan yang dikaruniakan Allah itu kemudian memberi sejauh mana yang ia kehendaki, sedangkan salik yang masih terbatas penghidupannya hanya mampu berbagi dari apa yang sedikit ia miliki. Ini perbedaan keduanya. Tapi bahwa keduanya sama-sama sama-sama memiliki kewajiban untuk berbagi atas apa yang mereka miliki. Namun sekali lagi seperti dijelaskan oleh muallif, orang yang luas khazanah kehidupannya, ia mampu berbagi sekehendak hatinya. Kekayaannya adalah atau perbendaharanya adalah perbendaharaan Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang salik, yang masih berupaya, yang masih bercarian ibaratnya, dia disarankan untuk bersungguh-sungguh terlebih dahulu di dalam mencapai tujuannya. Namun dia pun tetap diwajibkan untuk berbagi sedikit dari apa yang ia miliki. Kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwalun lil anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillah thumma zarhum fi haudihim yal'abun. Berpenunjuklah orang yang salik kepada Allah dengan cahaya yang dihadapinya, dan bagi mereka yang telah sampai bahwa cahaya itu telah berhadap kepadanya, karena mereka adalah untuk Allah, bukan untuk sesuatu yang selainnya atau yang selain Allah. Katakanlah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, berhadaplah kepada Allah, katakanlah Allah, atau katakanlah berhadaplah kepada Allah, kemudian tinggalkanlah mereka ahli dunia itu dalam bermain-main. Thumma zarhum fi haudihim yal'abun. Tinggalkan mereka, orang yang masih suka bermain-main dengan dunia itu. Maksud cahaya yang dihadapinya ialah barang yang terbit daripada mereka dari berbagai-bagai ibadah dan mujahadah. Jadi orang yang orang yang telah sampai kepada Allah, sampai kepada pengetahuan tentang Allah, mereka cahaya itu telah berhadap kepadanya. Jadi mereka, cahaya itu memantul melalui mereka maksudnya. Sementara orang salik itu kan mereka menghadapi cahaya, mereka ingin menuju cahaya. Sementara orang yang telah sampai, para arifin, ahli hikmah, cahaya itulah yang memantul lewat mereka.
lahum anwarul muwajahah. Sedangkan yang salik ilaihi bi anwarit tawajjuhi, mereka menghadap cahaya, bertawajjuh menghadap kepada cahaya. Mereka masih berharap akan cahaya. Cahaya yang dihadapinya, yang dihadapi ahli ma'rifah itu terbit daripada berbagai ibadah dan mujahadah mereka. Karena orang-orang salik itu ialah mereka yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah yang berat-berat terhadap nafsu. Jadi cahaya itu adalah merupakan pantulan daripada ibadah dan mujahadah mereka. Terbit karena upaya mereka yang sungguh-sungguh. Ini bagi-bagi yang salik lah maksudnya. Mereka bersungguh-sungguh terhadap nafsu mereka, tetapi mereka belum sampai kepada yang ditujunya dan masih memandang aghyar dan akwan. Mereka masih terdinding oleh aghyar dan akwan dari yang selain Allah. Mereka masih terdinding oleh makhluk. Dan bagi mereka yang telah sampai kepada tujuannya, ia tidak lagi memandang aghyar dan akwan. Nah, kemarin kan disebutkan bahwa mereka sudah terdinding daripada aghyar dan akwan. Yang mereka pandang hanyalah wajah Allah, kekuasaan Allah, anugerah kebesaran Allah. Sehingga mereka tidak lagi melihat kepada yang aghyar dan akwan karena keindahan daripada kekuasaan Allah itu sendiri. Tetapi ia telah terbuka hijab dan berpandangan dengan Tuhannya. Nah, jadi dia karena terbuka hijab berhadap-hadapan dengan cahaya Tuhannya itu. Sehingga cahaya itu memantul lewat wajah mereka. Itulah yang tadi disebutkan liunfik, agar atau dengan sendirinya mereka melayani dengan itu. Mereka memantulkan cahaya itu, membagikan cahaya itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencari cahaya. Mereka adalah untuk Allah. Mereka, para orang-orang yang dibukakan hijab itu adalah untuk Allah. Hidupnya semata-mata hanya untuk Allah. Dan aghyar dan akwan adalah untuk mereka. Sehingga aghyar dan akwan itu tidak lagi mereka cari, tapi Allah berikan kepada mereka. Nah, ini kalau kita kejar dunia itu katanya lah, seperti dikatakan para ahli hikmah, kalau kita kejar dunia itu menjauh dari kita. Tapi bila kita kada kejar, ujar ahli hikmah, dunia itu yang mendekat kepada kita. Ringkasnya, selama kita beserta akwan, kita tidak dapat memandang kepada mukawwinnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih terdinding oleh akwan, kita tidak dapat memandang kepada mukawwin yang menjadikannya. Maka apabila kita lepas daripada akwan, memandanglah kepada penciptanya. Dan sendirinya akwan itu menyertai kita. Itu sudah hukum alamnya lah. Ketika dunia dihindari, dunialah yang datang kepada kita. Dengan cara apa? Ini rahmat Allah, kekuasaan Allah. Dia bisa berikan dengan jalan yang bagaimana saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah yang punya kuasa memberi dari mana saja yang Ia kehendaki, bahkan yang tidak disangka-sangka sekalipun. Karena Ia tidak lagi dicari-cari, dituju. Dengan sendirinya setiap rezeki makhluk itu kan adalah karunia Allah. Tidak akan berkurang sedikit pun rezeki kita, karena kasih sayang Allah itu, karena rahmat Allah itu sedemikian luasnya, dan bagi setiap hamba itu ada kadarnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran hari ini. Hikmah yang mungkin bisa kita ambil daripadanya, sekali lagi, bahwa orang-orang itu bisa dibedakan menjadi dua. Orang-orang yang berjalan kepada Allah itu dua, yang mencari dan yang sudah mendapatkan. Yang mendapatkan bisa lewat proses yang panjang dengan upaya, maupun bisa dengan cara secara tiba-tiba terbuka begitu saja, ditarik oleh kebesaran Allah, jazab,
dan ini merupakan anugerah kekuasaan Allah. Allah ingin menampakkan kebesarannya di hadapan hambanya. Namun demikian, kita sebagai orang awam atau sebagai orang yang berhajat kepada Allah, orang-orang yang ingin menuju kebahagiaan yang sejati yang ada di sisi Allah, hendaklah kita tetap berusaha. Adapun kemudian Allah membukakan jalannya kepada kita, bagaimana caranya, itu adalah urusan Allah. Semoga ini memotivasi kita untuk tidak malas, tapi justru menambah kesungguhan kita, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jika Allah menghendaki, insya Allah apa yang kita kehendaki, sebagaimana Allah panggil kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan kabulkan. Jadi tidak mungkin tidak ada yang sia-sia dalam permintaan seorang hamba di sisi Tuhannya. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.